Tadi katanya, oke. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4. Saya Rizky Saputra, teman saya Nikita Rizkarda, dan Erika Ramadhani. Kami ingin membahas makalah uang dan perbankan. Bisa dijelaskan sama Kak Nikita? Oke, saya akan memulai presentasi ini. Latar belakang. Dalam kegiatan perekonomian ada banyak pihak dan hal yang terlibat. Dalam hal ini, uang dan lembaga perbankan memegang peranan yang sangat penting karena uang merupakan alat pembayaran yang berlaku sekarang untuk semua transaksi, jual beli baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang tidak efisien dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern. Karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai, efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas. Lembaga perbankan berperan dalam lalu lintas uang dan surat-surat berharga dalam perekonomian. Pada umumnya, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang atau menerima segala bentuk pembayaran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan sebagainya. Lanjut. Pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda ataupun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Suatu barang dapat berfungsi sebagai uang barang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Dapat diterima oleh umum. 2. Jumlahnya sedikit atau langka. 3. Sangat disukai. 4. Tahan lama. Uang barang mempunyai beberapa kelemahan antara lain apabila dipecah atau dibagi nilainya menjadi sangat merosot. Umumnya tidak tahan lama, nilainya tidak tetap, sukar disimpan dalam jumlah banyak. Nah, ini permasalahannya kita skip aja. Sejarah uang. Pada zaman dahulu, jual beli dilakukan dengan sistem barter. Barter adalah perdagangan yang dilakukan dengan cara tukar-menukar barang, serta barter orang mulai menggunakan alat pembayaran yang disepakati. Sebelum menggunakan uang, orang menggunakan barang yang tertentu sebagai alat pembayaran, misalnya kulit kerang, mutiara, batu permata, tembaga, emas, perak, manik-manik, dan gigi binatang. Pada zaman modern, uang digunakan sebagai alat pembayaran. Dengan menggunakan uang, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya.
Fungsi uang. Fungsi uang dapat dibedakan menjadi fungsi asli dan fungsi turunan. Dan fungsi aslinya, satu, fungsi sebagai alat penukar atau medium of exchange. Seseorang nelayan yang menginginkan pakaian tidak perlu menukarkan ikannya dengan pakaian secara langsung. Nelayan tersebut dapat menjual ikannya terlebih dahulu, kemudian uang hasil penjualan ikan itu digunakan untuk membeli pakaian. Apabila belum ada uang, nelayan akan kesulitan menemukan orang yang bersedia menukarkan pakaiannya dengan ikan. 2. Fungsi sebagai satuan hitung atau unit of account. Untuk menyatakan berat suatu barang, kita dapat menggunakan satuan gram, satuan meter untuk menyatakan satuan panjang suatu barang atau benda, satuan menit untuk menyatakan waktu, dan untuk menyatakan nilai suatu barang atau jasa digunakan satuan uang. Misalnya nilai dari sebuah pulpen seharga Rp2.000. Fungsi turunan. 1. Uang sebagai alat pembayaran. Uang sebagai penimbun kekayaan, artinya uang merupakan bagian kekayaan seseorang atau perusahaan dalam menunjukkan seberapa besar kekuatan finansial yang dimiliki. Ini berarti menyimpan uang sama artinya dengan menyimpan kekayaan. Fungsi uang yang selanjutnya adalah sebagai alat atau media pembayaran. Setelah kamu mengetahui harga suatu barang dengan melihat fungsi uang sebagai alat untuk menunjukkan harga, uang dapat kamu gunakan untuk melakukan pembayaran untuk barang atau jasa yang kamu butuhkan. Tanpa adanya uang, manusia tidak akan dapat membeli sebuah barang ataupun jasa. Arti dari fungsi ini adalah bahwa manusia menggunakan uang untuk membayar jasa atau barang yang dibutuhkan. Syarat-syarat uang. Uang mempunyai peranan yang sangat tinggi terhadap jalannya roda perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, uang harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. A. Diterima dan dipercaya oleh umum. B. Memiliki nilai stabil. C. Ada jaminan dari pemerintah. D. Terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak. E. Mudah disimpan. Jenis-jenis uang. Berdasarkan jenisnya, uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. 1. Uang kartal. Uang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku merupakan uang kartal. 2. Uang giral. Uang giral dapat diartikan tagihan atau rekening di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Uang menurut nilainya. Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi uang penuh atau full-bodied money dan uang tanda atau token money. 1. Uang penuh atau full-body money. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang tersebut dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. 2. Uang tanda atau token money. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750. Uang mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Rizky. Ya, terima kasih Kak Niki. Uang menurut bahannya ada dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang. Permintaan uang diartikan sebagai kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Menurut John Maynard Keynes, ada 3 motif yang mempengaruhi permintaan uang tunai oleh masyarakat. Motif tersebut yaitu motif transaksi atau transaksi motif, motif berjaga-jaga, recessionary motif, motif spekulasi atau spekulatif motif.
Permintaan uang untuk transaksi atau transaksi demand. Terkait dengan fungsi uang, sebagai alat tukar, kita menggunakan uang untuk membeli barang dan jasa atau untuk membayar tagihan. Permintaan uang untuk transaksi memiliki hubungan positif dengan pendapatan. Jika pendapatan naik, maka permintaan uang untuk keperluan transaksi juga meningkat. Permintaan uang untuk berjaga-jaga. Permintaan terhadap uang bisa saja karena orang ingin berjaga-jaga terhadap suatu peristiwa yang tidak dikehendaki seperti sakit, kecelakaan, kebanjiran, dan kebakaran. Permintaan uang untuk berjaga-jaga juga memiliki hubungan positif dengan pendapatan. Permintaan uang untuk spekulasi. Spekulasi berarti melakukan sesuatu tindakan atas dasar ramalan perubahan nilai harta di masa depan. Jika seorang spekulasi meramalkan bahwa harga rumah, nilai saham, atau harga emas akan meningkat di masa depan, mereka akan membeli rumah, saham, atau emas dan bukan menyimpan uang. Jadi mereka mendapatkan keuntungan dari peningkatan harga rumah, saham, atau emas di masa depan. Ini tentu dengan sendirinya mengurangi permintaan uang. Teori nilai uang. Teori barang. Teori logam atau katalistik menyatakan bahwa uang diterima masyarakat karena bahannya dibuat dari logam yang bernilai tinggi. Teori ini dipelopori oleh Adam Smith. Teori yang kedua, teori nilai batas menyatakan bahwa uang diterima masyarakat karena adanya keperluan masyarakat akan barang dan adanya kepercayaan terhadap uang. Teori nominalisme. Teori perjanjian atau konvensi, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena adanya perjanjian untuk memakai suatu benda dalam pertukaran. Pelopor teori ini adalah Thomas Aquinas. Teori kebiasaan, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena kebiasaan masyarakat menggunakan benda tertentu dalam pertukaran. Teori kenegaraan, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena adanya ketetapan dari pemerintah dalam pertukaran. Teori tuntutan atau klaim, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena ada tuntutan terhadap barang-barang yang dihasilkan masyarakat. Pelopor teori ini adalah J.S. Mill. Teori realisme atau fungsi, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena adanya penilaian terhadap uang yang dapat memudahkan pertukaran. Pelopor teori ini adalah David Hume. Teori internal. Teori ini didasarkan pada kemampuan uang untuk ditukarkan dengan jumlah barang atau jasa tertentu. Dalam ekonomi moneter, teori ini disebut juga teori permintaan uang. Teori internal ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang adalah sebagai berikut. 1. Besar kecil pembelanjaan negara berkaitan dengan pendapatan nasional. 2. Cepat atau lambatnya laju peredaran uang. Kecepatan peredaran uang dipengaruhi oleh faktor berikut. Kebiasaan pembayaran konsumen, apakah tunai atau angsuran, sebab ini akan mempengaruhi terhadap jumlah uang yang diminta pada saat atau saat mendatang. Frekuensi pembayaran pendapatan. Praktik-praktik bank, hal ini berkaitan dengan keluar masuknya uang melalui bank. Keadaan psikologi masyarakat dalam menggunakan uang. Teori kuantitas atau quantity theory menyatakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Semakin banyak uang beredar, semakin tinggi harga barang. Sebaliknya, hal tersebut dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. Mon sama dengan konstanta kali price. Teori yang kedua, teori transaksi exchange equation. Teori ini dipelopori oleh Irving Fisher yang berpendapat bahwa
Nilai uang tergantung pada jumlah uang beredar, kecepatan uang beredar atau berpindah tangan, dan jumlah yang diperdagangkan. Secara matematis, dapat dirumuskan sebagai berikut. Mon kali velocity of circulation sama dengan price kali transaction of goods. Teori persediaan kas. Cash balance theory. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Marshall yang menyatakan bahwa nilai yang tergantung pada jumlah uang yang disimpan untuk persediaan kas dari sebagian pendapatan masyarakat. Persediaan kas tergantung pada jumlah pendapatan dan tingkat suku bunga di pasar. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Mon sama dengan koefisien kali price kali income. Perbankan, pengertian dan sejarah bank. Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Sejarah bank. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690 pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan pembangunan kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis. Akan tetapi perintah Inggris saat ini tidak mempunyai kemampuan pandangan, kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan bentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam 12 hari. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia oleh para pedagang. Perkembangan perbankan Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada melakukan penjajahan ke negara jajahan baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Dalam perjalanan sejarah, kerajaan pada masa dahulu penukaran uang dilakukan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan pedagang valuta asing. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjam kembali pada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada tahun 1918, sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri, serta mendapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain, yang pertama, The Jeffes N.V. Yang kedua, The Postport Bank. Yang ketiga, Hoop and Spar Bank. Yang keempat, The Algemene Volks Credit Bank. Yang kelima, Nederland Handels Maatschappij. Yang keenam, Nationale Handels Bank. Yang ketujuh, The Eskomto Bank N.V. Yang ke-8, Netherlands Indies Handels Bank. Di samping itu terdapat pula bank-bank miliki orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain NV Netherlands Indies Spar and Deposito Bank. Yang kedua, Bank Indonesia, Bank Nasional Indonesia. Yang ketiga,
Bank Abuan Saudagar. Yang keempat, NV Bank Bumi. Yang kelima, The Cartrade Bank of India, Australia, and China. Yang keenam, Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation. Yang ketujuh, The Yokohama Spacious Bank. Yang ke-8, The Matsui Bank. Yang 9, The Bank of China. Yang 10, Batavia Bank. Jenis-jenis bank. Bank memiliki 4 jenis, yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah. Penghimpun dana. Untuk menjalankan fungsi sebagai penghimpun dana, maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada 3 sumber, yaitu dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito, dan tabanas. Yang ketiga, dana yang bersumber. Fungsi bank. Penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi simpanan giro, simpanan deposito, simpanan sertifikat deposito, dan tabungan. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Erika. Motif memegang uang. Permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Menurut Keynes, ada 3 motif alasan masyarakat memegang uang, yakni A. Motif transaksi. Transakton motif. Permintaan uang untuk transaksi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Motif berjaga-jaga. Prekautional motif. Motif ini juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kesadaran terhadap masa depan akan semakin tinggi. Kondisi masa depan yang tidak menentu akan mendorong orang untuk melakukan motif ini. Hal tersebut akan membawa kebutuhan yang semakin tinggi. Akan perlunya uang untuk berjaga. Secara agregat, semakin tinggi pendapatan nasional, maka kebutuhan masyarakat terhadap uang untuk berjaga-jaga juga akan semakin tinggi. C. Motif spekulasi. Spekulatif motif. Arti spekulasi pada motif ini adalah spekulasi dalam pembelian dan penjualan surat-surat berharga. Motif ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Apabila tingkat suku bunga naik, maka harga surat-surat berharga akan turun. Jadi naiknya tingkat suku bunga akan menaikkan permintaan untuk spekulasi dan sebaliknya. Bank sentral dan umum. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi. Bank sentral menjaga agar tindak inflasi terkendali dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum merupakan bagian dari perbankan nasional yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat seperti pembeli jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan fungsi utama yang demikian, Bank Umum memiliki peranan yang strategis dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin, requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Kesimpulan, uang memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Uang merupakan alat pembayaran yang sah dengan fungsi sebagai alat tukar, alat satuan hitung, alat penimbun dan pemindah kekayaan serta pembayaran yang ditangguhkan. Uang juga memiliki jenis yaitu uang kertas dan uang giral dan telah tersedia lembaga keuangan yang menyediakan jasa untuk menyimpan uang. Penciptaan uang merupakan proses memproduksi, menghasilkan uang baru. Uang terciptanya saat bank memberikan kredit. Percetakan uang dilakukan oleh Pruri. Bank merupakan lembaga yang menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Jenis bank yaitu bank sentral dan bank umum. Bank sentral bertugas mengatur peredaran uang dan sebagainya. Sedangkan bank umum bertugas melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kebijakan moneter yaitu upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke
kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Saran. Di zaman yang sudah modern, telah ada lembaga yang disediakan untuk tempat di mana kita bisa menyimpan uang. Kita bisa menggunakan bank sebagai tempat kepercayaan kita menyimpan uang yang dimiliki. Dan kita juga harus waspada terhadap peredaran uang palsu yang terjadi belakangan ini. Maka berhati-hatilah dalam melakukan transaksi uang. Ya, terima kasih untuk Kak Erika dan terima kasih juga untuk Kak Niki. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Kalau ada pertanyaan atau saran bisa ditanyakan ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.